Di Indonesia menurut kula pribadi. Kula nu cocok ra cocok, cara ditakoki pangeran hak organisasi mopo, kula hanya milih di antara dua, NU atau Muhammadiyah. Untuk konteks Indonesia loh. Karena secara umum Rasulullah ngendikan bahwa kamu harus mengikuti al-jamaah, fa inna yadawahi ma'al jamaah. Karena bikin yang baru-baru ini malah bingung kan. Setiap orang karena punya klaim fahamnya sendiri kemudian bikin ada HTI, ada jamaah tabligh, ada DI, itu semua kan karena dari kekecewaan itu. Tiap kecewa enggak? Di organisasi dimanapun di dunia itu musiman. Jadi makanya saya berharap penyebutan nama ini murni tamsil. Jadi jamaah di sini jangan salah paham saya mengvonis atau menghukumi satu yang disebut sa'il, yang disebut penanya, karena organisasi itu kan apa? Musiman. Misalnya di Mesir bisanya Ikhwan, kalau di Irak bisa Partai Ba'ath, di Indonesia bisa Golkar, bisa HTI, bisa NU. Makanya saya katakan organisasi itu apa? Musiman. Jadi yang sampean tanyakan kayak HTI itu tentang niat ingin mempersatukan umat Islam sedunia. Saya pikir semua umat Islam tiap kiai masih pas tukaran lah ya tetap wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafar. Kiai PKB nak pidato, kiai saiki do pecah. Orang lakoni wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafar. Sama HTI juga gitu. Dengan dia bikin organisasi sendiri, tidak mau ikut NU atau Muhammadiyah, bukti dia sendiri bikin perpecahan kan. Kalau dia hati legowo ngapain tidak milih yang sudah ada dan berjalan? Karena bikin organisasi baru itu sekedar diterima itu sak penggawean. Gamane cara Jawa krungu liyane NU mbek Muhammadiyah wis jinjo. Wis napa? Jinjo mergo gak populer. Kurang hebatnya FPI. FPI itu dipimpin oleh seorang Habib yang misinya jelas nahi mungkar. Itu di Jakarta juga ada kuat besar. Kalau niat baik semua umat Islam sedunia punya niat baik semua. Tapi pada level teknis atau kefiah apa mungkin? Paling banter sebatas ini. Mungkin sampai saya penggali. Di Indonesia menurut kula pribadi. Kula nu cocok ra cocok, cara ditakoki pangeran hak organisasi mopo, kula hanya milih di antara dua, NU atau Muhammadiyah. Untuk konteks Indonesia loh. Karena secara umum Rasulullah ngendikan bahwa kamu harus mengikuti al-jamaah, fa inna yadawahi ma'al jamaah. Karena bikin yang baru-baru ini malah bingung kan. Setiap orang karena punya klaim fahamnya sendiri kemudian bikin ada HTI, ada jamaah tabligh, ada DI, itu semua kan karena dari kekecewaan itu. Tiap kecewa enggak? Nanti pengajian tafsir ya gitu. Makanya saya pakai Jalalain. Lain itu sudah ada pakai Jalalain. Kajian gini di UGM, di UI, itu sudah pakai Quran langsung. Ya ini kayak MTA itu Majelis Tafsir Al-Quran. Ya fahamnya macam-macam. Wong MTA teng Solo ini konten sing darani asu itu tidak apa-apa anjing. Karena di Quran yang diharamkan hanya celek. Jadi sampean jangan terjebak. Sampean sebagai orang modern jangan terjebak. Kalau niat itu baik semua. Tapi ketika muni mempersatukan umat Islam dengan dia bikin organisasi sendiri dengan nama sendiri, itu nambahi jumlah perpecah. Lo enggak toh, misalnya organisasi yang di Muhammadiyah, berarti percaya mau loro toh? Gara-gara sampean gawe dhewe percaya telu toh? Mau kecewane gawe percaya papat toh? Aduh, tetep loro ae, suatu saat rukun gampang loro ae. Yang saya Hasyim Muzadi, Den Samsudin rukun era karuan. Mergo Den ya anak Kiai NU, Den raine rai NU. Nah, cuma organisasinya Muhammadiyah. Ayo kan tahlilan juara Den, bapak ayo tukang tahlil. Biar Pak Den tukang tahlil. Yang Den bagi saya juga sekretaris MUI riyen sekjen MUI. Bapak ayo cepat. Mane pas Den riyen tukaran Mbak Amin Rais dari Gusdur. Mungkin kita aslinya, maksudnya kita aslinya NU terus kita. Tapi nak ono jamaah, apa MTA wonten apa, Hizbut Tahrir wonten macam-macam itu. Malah cocok ra cocok rasa mutu. Nek ora cocok ya juga organisasi dhewe itu malah buat. Lalu kenal Dirjen Depak, sering minta saran sama saya Dirjen Depak Jakarta. Pak Bah, saya ini pusing jadi Dirjen Depak. Ya saya ini kandidat menteri kalau.
Nah kalau saya jadi menteri doakan jadi menteri. Lalu apa Pak setelah sampai jadi menteri? Ya peta kok Bapak ngadepi aliran-aliran. Sing tercatat tuh kira ning depan 215 aliran teng Islam. Pinten 200. Pondok salah wae gayane dhewe kowe nyatet carane sendakep wong NU pirang-pirang. Nah toreko ning Indonesia piro? Mulai Naksabandi dari Tijani kok aliran Wahidiyah Ahmadiyah buah entek tekem lu wis wiridane ngoten carane gedhe-gedhe ana ilmune. Jadi nak nganan itu pas tok jantung, mun diluk pas jantung gede-gede nak keliru ya. Makanya kalau niat semua orang itu baik. Untuk KPG sing tukaran ta nggih saiki ora belum rukun ngene. Sing muni ngono ora rukun dhewe piye zaman akhir. Tentang demokrasi mun kula wingi jawab. Demokrasi itu kan sesuatu yang enggak pernah ada. Ada orang Amerika bilang, Mbak, di Amerika demokrasi apa? Partai hanya ada 2. APG partai liya ya serai. Di Amerika itu hanya ada Republik dan Demokrat. Makanya pakar-pakar demokrasi ya di Amerika itu. Negara demokratis jadi itu Iran, partainya nganti 200. Amerika itu kan demokrasi, tapi orang nggak punya pilihan. Mau tidak mau ya harus Demokrat atau Republik. Demokrasi itu kan orang boleh menentukan pilihannya sendiri. Tapi kan orang itu kumpul orang baik. Makanya di Inggris itu pernah jadi polemik begini. Pemilik tanah itu boleh ngelola tanah semaunya. Tapi misalnya sekarang terus digawe contoh ono seniman. Gawe WC nang arep omah. Terbuka. Jadi nak nguyah ngising ya udah. Ning tanahe dhewe. Lah tanggane nyoal gak iso wong ning tanahe. Akhirnya dirubah konstitusinya. Boleh mengelola tanahnya sendiri yang tidak mengganggu orang lain. Akhirnya mereka ditambahi kan. Lah demokrasi yang ngono, orang boleh menentukan sikapnya sendiri. Lah nak sikapnya mendemeni bojone wong. Padha karepe misalnya. Bojone wong kuwi ya seneng kowe ya seneng. Selingkuh. Selingkuh ora halal. Mergo orang boleh menentukan perilakunya sendiri. Makanya kriteria demokrasi itu di baratlah demokrasi adalah hak untuk hidup, memilih agama, memilih kepercayaan. Tapi tetap pada bingkai aturan. Cuma aturan itu yang mereka tidak mau milih Islam atau apa, milih konstitusi hukum positif, yaitu hukum-hukum legal. Tapi tidak bisa hidup tanpa aturan, tidak bisa karena tentu kita terkait sama hak orang lain. Misalnya gue di tanah tanam di, ada misalnya terus gue GWC nih ngarep terbuka, nah gue nggak ya, sama itu yang kita pikir. Tapi saya lebih tertarik pertanyaan yang pertama. Jadi sampean jangan pernah ya tertipu oleh berbagai jargon organisasi baru yang ingin bikin lebih baik. Karena itu hanya jargon saja, hanya kampanye saja. Faktanya tidak mudah. Wong NU yang wis suwi lahir, Muhammad wis suwi lahir kepen ideal atau ideal. Pemenang organisasi hanya NU lahir mulai Bahasim. Iku wae proklamasi ini nopo jenenge peresmiane. Lahirnya sedurunge zaman tahun 11 zaman Sayyidina Mekah, golongane Mbah Muhyiddin, golongane Bahasim zaman Damal Samratul Raudhah teng Mekah. Niku ora tau ideal. Muhammadiyah ora tau ideal, pemenang gawe anyar. Lah kados HTI ini aku lo kenal baca HTI, sampean apa ngamal? Aku akrab sedang dengan kanca-kanca kula HTI ini ku atas sing kenal lho. Benane wanita-wanita HTI iku demo pro poligami. Mergo dekne risau poligami kok disoal zaman rame-rame nek agim poligami akeh demo anti poligami. Lha iku perempuan HTI iku demo pro napa? Poligami. Nggo nunjukno nek syariat Islam oleh napa poligami. Tapi ditakoki wartan. Apa betul ibu ikhlas kalau suaminya berpoligami? Ya ora siap kan, urusane pernah. Wong Islam kabeh tentang poligami itu kan murni perasaan saja. Artinya wong wedok nentang. Nah cara aku rasa ditentang ora kuat. Mbok olehno ora kuat. Ya sampean poligami mulai dhisik nanti tak roh nak halal. Tetep ora poligami kan butuh dana bareng kan. Butuh dana rasa dilarang enggak? Yang jelas ngoten, organisasi itu masalah musiman. Di Mesir itu karena kecewa dengan partai pemerintah juga ada Ikhwanul Muslimin. Nanti di Mekah juga sekarang mulai banyak organisasi kepercayaan itu mulai kuat. Di Arab sendiri juga banyak perpecahan. Indonesia bisa. Nggih to riyen wonten PSI, napa Serikat Dagang Indonesia. Riyen sederenge SI Serikat Islam niku riyen Serikat Dagang.
Karena dulu Hasakra Aminoto mendirikan itu untuk melawan Cina-Cina kok juga. Jadi Solo sama Jogja dikuasai Cina perdagangan. Islam keyo. Terus beliau kerja sama tokoh-tokoh Badik supaya Badik dikuasai Islam. Sehingga dulu berdirinya itu serikat dagang. Makanya saya itu sering mati khai Hasakra Aminoto. Beliau karena punya kompeten Izzatil Islam, itu terus dagangnya dibuang, hanya SI, serikat Islam. Itu sampai beliau di ruangnya mantu Pak Karno. Pak Karno makanya terima kasih sekali sama Hasakra Aminoto. Beliau itu yang nempa mental ketokohan. Tahu mantu Kiai Soekarno. Orang PKI itu kan memfahamis komunis. Beliau itu kan terima paham komunis. Beliau itu muslim tapi menerima paham komunis. Sampai sempat bikin negara sendiri apa NASA. Itu dalilnya ingin persatuan. Makanya sampean ingat saat Soekarno bikin Nasakom, dalilnya juga persatuan. Karena bagaimana mungkin sebuah negara dengan pemilih sekian juta kok kita hapus? Paham komunis di Indonesia itu sekian juta, masa kita hapus? Atas nama demokrasi karena PKI partai besar kita rangkul. Soekarno bikin negara yang bernama Nasakom di bawah Nasional Komunis Islam. Tapi apa yang terjadi? Justru dengan mengadopsi Nasakom itu, justru dengan menerima PKI malah terjadi berdarah. Itu harus jadi pelajaran betapa niat baik kalau nggak dibarengi dengan teknis yang baik. Itu ngono, kedua lagi seneng kiai yang sering sowan, justru sering sowan ini mari tukaran mbek bojo. Bojo ora tau mbok salami templek 20.000, gak men mbok kakekno kiai malah cemburu kan. Lho kula kiai itu ngomong dadi adil. Nah, padahal sowan kiai maksudnya anu syariat kiai wa asiruhunna bil nabi bojo kumuli sing ngatur. Jadi kita harus konsisten dengan syariat sing dianjurkan Quran. Kalau Quran bilang wa asiruhunna bil kita bilang begitu. Titik. Bahwa ada hukum sosial wong sowan kiai sowan apa ini kudu konsisten. Ning kange kiai dhuwit bojomu wis luwe-luwe ta. Kudu kok takokno nek sing sawane pas-pasan kudu kok takokno. Tapi terus surah salam tempel ora wis ora paten. Tapi yang penting kan kita sesuai sunnah Rasul. Paham ya? Terima kasih sudah mengunjungi, sudah menyimak kajian dari Gus Baha. Ada sebuah pepatah yang diucapkan oleh teman saya. Beliau mengatakan, dengan cinta hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dan dengan iman hidup menjadi terarah. Jadi semoga perantara kita menyimak kajian ini, kita bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, kepada Rasul, dan juga bisa mencintai sesama. Jadi kehidupan kita bisa lebih harmonis antar tetangga, antar warga, dan juga dalam bernegara. Semoga kita bisa menciptakan kehidupan yang harmonis dengan cinta, dan juga semoga kita juga bisa menambah ilmu agama, dan juga pemahaman-pemahaman yang bisa memberikan ketenangan kita hidup di dunia, dan juga bisa menjadi bekal kita untuk tujuan kita untuk akhirat kelak. Dan semoga juga kita bisa meningkatkan keimanan dan hidup kita bisa lebih terarah.